Halo Gamada. Halo teman-teman Gamada, selamat datang di Focus, Vocational Podcast PPSMB Permadani 2021. Oh iya, jika pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Widi Nugroho. Nah, di sini kita telah hadir perwakilan dari Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya. Oke Mas, halo Mas. Halo. Oke, boleh Mas, monggo memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, saya Huan Hakiki Piculima. Saya dari Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi angkatan tahun 2019. Dan di sini saya ditugaskan oleh Pandu selaku ketua yang berhalangan hadir untuk mewakili di podcast PPSMB Permadani organisasi KM DBSMB. Oke, berarti Mas Wan ini dari KM DBSMB ya? Nah, kan tadi Masnya sudah memperkenalkan diri dari KM DBSMB tentunya. Nah, boleh nggak sih Mas, kita pengen tahu sih, Gamada pengen tahu tentang apa sih tentang KM DBSMB itu. Nah, boleh ntar Mas jelasin tentang struktur organisasinya, dan bisa juga ntar kabinetnya apa sih, biar teman-teman Gamada paham. Mungkin boleh Mas dijelaskan? Oke. Jadi KM DBSMB atau Keluarga Mahasiswa Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya merupakan organisasi di tingkat departemen yang memiliki tujuan yaitu sebagai jembatan antara kepentingan mahasiswa dengan birokrasi departemen. Selain itu, KM DBSMB juga memiliki peran yaitu mewadai potensi dan aspirasi. Kemudian untuk struktur organisasi yang ada di KM DBSMB ini, yang pertama pastinya ada ketua, kemudian ada saya selaku koordinator himpunan, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara, kemudian ada biro apresiasi seni dan budaya, kemudian ada biro sosial dan masyarakat, kemudian ada biro media dan informasi, biro kewirausahaan, biro pengembangan bakat dan minat, kemudian biro sumber daya manusia, biro kesejahteraan mahasiswa, dan ada hubungan masyarakat. Kemudian untuk nama kabinetnya itu Kabinet Trias Cakrawala. Jadi filosofinya itu yang pertama ada trias, yang berarti tiga, berasal dari makna tiga prodi yang kami naungi, yaitu ada bahasa Inggris, ada bisnis perjalanan wisata, dan ada pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Kemudian ada cakrawala yang artinya itu kaki atau langit, yang dimaknai sebagai integrasi segala perbedaan yang ada di DBSMB, sehingga terkolaborasinya segala potensi di atas perbedaan tersebut. Jadi menjadi satu tujuan yang luhur dan dihormati serta dijunjung tinggi. Kemudian ada filosofi logo mungkin nggak ditampilin ya, jadi mungkin sedikit susah buat saya kasih gambaran, namun bisa saya kasih penjelasan. Yang pertama ada 3 pilar, yaitu yang mempresentasikan 3 prodi yang dinaungi oleh KM DBSMB tadi. Kemudian ada bola harapan yang mempresentasikan cita-cita luhur dan dari ketiga prodi yang berada di Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya. Kemudian ada lingkar cincin yang mempresentasikan KM DBSMB sebagai organisasi yang selalu membersamai dan mewadai dalam mencapai cita-cita bersama. Jadi seperti itu, Yudhistira. Oke, Mas Wan. Oke, kita kan teman-teman Gamada pun sudah mendengar ya apa yang disampaikan tadi oleh Mas Wan tentang KMD BSMB tentunya. Nah, kira-kira Mas, aku mau tanya juga nih, dan teman-teman Gamada juga pasti pengen tahu tentang apa sih visi misi dari KMD BSMB di periode tahun ini. Oke, jadi untuk visi misi nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk visi itu menjadikan KM DBSMB sebagai organisasi yang memiliki solidaritas kuat dan etos kerja yang bertanggung jawab, berlandaskan nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi dengan demikian, maka diharapkan akan mampu menghimpun dengan baik aspirasi-aspirasi mahasiswa di DBSMB dan mengembangkan segala potensi mahasiswa di DBSMB di berbagai bidang.
Kemudian untuk misi KMDB-SMB memiliki 4 misi. Yang pertama yaitu memperkuat integritas dan integrasi anggota KMDB-SMB dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi. Kemudian menanamkan nilai kepekaan dan kepedulian terhadap potensi yang dimiliki oleh mahasiswa DBSMB karena kami sebagai wadah. Kemudian yang ketiga memperjuangkan hak dan aspirasi mahasiswa DBSMB terhadap birokrasi kampus. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu mengimplementasikan strukturalisasi dan program kerja organisasi yang efektif atau tepat sasaran. Jadi seperti itu, Yudhistira. Oke Mas, cakep kali ya visi misi dari KM DBSMB. Jadi teman-teman Gamada harusnya udah paham tentang visi misi dari DBSMB. Nah, kali ini aku mau pengen tahu juga sih, aku kepo banget tentang program kerja dari KM DBSMB yang mungkin bisa di-spill sedikit dong buat teman-teman Gamada tentunya. Jadi untuk program kerja KMD BSMB kami kan memiliki ada 7 biro ya. Jadi cukup banyak. 7 biro, sorry 8. Dan satu itu bukan biro, tapi selaku saya koordinator himpunan. Jadi yang pertama itu ada dari Biro Hubungan Masyarakat karena ini juga sedang online, jadi kami menyesuaikan dengan kondisi saat ini tentunya. Yang pertama yaitu dari Biro Hubungan Masyarakat, yaitu yang pertama adalah podcast Mahasiswa Berprestasi. Itu hanya satu karena memang cukup terbatas ya. Kemudian yang kedua ada dari Biro Apresiasi Seni dan Budaya, yaitu lomba seni kekinian. Jadi mungkin banyak sih untuk lomba seni kekinian tersebut. Ya, bisa jadi seperti TikTok atau yang lain begitu ya. Cuma ini memang belum terlaksana. Kemudian ada Biro Pengembangan Bakat dan Kreativitas Mahasiswa, yaitu ada POVAF dan ada VSC atau Vocational Sport Competition. Nah, jadi ini juga menyesuaikan karena ini juga online, sehingga kami akan merencanakan untuk program atau isi yang sangat tepat ya untuk online ini. Kemudian ada Biro Sosial Masyarakat, yaitu ada 2 proker, yaitu webinar tema kesehatan yang otomatis relevan dengan yang sekarang, dan kemudian ada bakti sosial. Kemudian ada Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki 3 proker, yaitu parade, yaitu untuk menyambut atau untuk pemilihan ketua dari KMDB-SMB. Kemudian ada serah terima jabatan dan ada leadership training atau LDK. Kemudian yang keenam ada Biro Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki 3 program kerja. Yang pertama adalah beasiswa sejahtera, kemudian ada hearing ketua KM DBSMB, kemudian ada forum DBSMB, yaitu forum semacam diskusi ya untuk internal dari KM DBSMB sendiri terkait dengan keluh kesah, masalah. Kemudian memiliki program kerja merchandise dan webinar. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu koordinator himpunan yang memiliki 2 program kerja baru yang ini juga berkolaborasi dengan departemen langsung, yaitu Open House DBSMB yang ini baru kemarin dilaksanakan, dan juga ada video competition Road of DBSMB. Jadi kemarin itu juga termasuk 2 program kerja yang cukup baru banget dilaksanakan, dan itu antusiasme cukup banyak, dan untuk hadiahnya juga cukup gokil sih. Cukup tinggi. Jadi begitu Yudhistira. Oke. Nah, jadi kalau udah ada tadi ada spill-spill tentang ngomongin hadiah ya Mas ya. Wah, itu pasti teman-teman dari Gamada, dari DBSMB pun pasti tertarik banget untuk ngikutin KM DBSMB tentunya. Nah, sekarang deh mungkin closing statement tentang harapan Mas Huan sendiri dan tentunya dari KM DBSMB terhadap Gamada dan teman-teman Gamada di rumah nih. Gitu, Mas. Oke, harapan ya. Oke. Nggak terlalu banyak sih. Mungkin kebetulan kan kita juga baru dapat informasi kalau untuk semester depan masih online ya. Jadi harapannya yang pasti tetap semangat untuk berkuliah, apalagi di masa kondisi seperti ini. Jangan sampai kita mungkin kita atau nanti generasi selanjutnya sebagai angkatan corona tidak bisa mengenal satu sama lain. Tapi justru bisa lebih mencari cara itu atau alternatif lah ya untuk bisa lebih mengetahui informasi-informasi yang disampaikan melalui online seperti ini ya. Kemudian ada sedikit pepatah sih mengatakan pondasinya bahagia itu rasa syukur. Jadi kita nggak akan pernah bisa bahagia kalau kita selalu pinter cari alasan untuk mengeluh. Dan kemudian
if it's not a good ending, then means it's not the ending. Jadi sebisa mungkin kita mengolah diri kita di keadaan yang sangat sulit atau terbatas ini. Jadi itu sih untuk closing statement-nya, semoga bermanfaat. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wan. Dan untuk teman-teman Gamada, kali ini selanjutnya bakal ada teman-teman dari KMD lain, dan tentunya ada organisasi-organisasi lain tentunya. Oke, mungkin itu saja dari kita, Mas Wan dan aku, pamit undur diri. Bye-bye.